Teleportasi. Kalau dengar kata ini, pasti langsung kebayang film-film fiksi ilmiah kan? Di mana para tokohnya bisa hilang dari satu tempat, tahu-tahu muncul di tempat lain dalam sekejap. Keren banget ya kedengarannya. Coba bayangin, lagi pusing-pusingnya kejebak macet total pas jam pulang kantor. Terus mikir, andai aja gue bisa langsung cereng nyampe rumah. Nah, mimpi buat bisa pindah tempat secara instan ini emang udah jadi dambaan banyak orang dari dulu. Nah, soal mimpi itu ternyata para ilmuwan punya kabar baik, tapi ada juga kabar buruknya. Kita mulai dari yang seru dulu ya. Oke, siap. Kabar baiknya adalah teleportasi itu benaran ada, nyata. Ini bukan lagi sekedar khayalan di film-film. Tapi jangan seneng dulu. Ini dia kabar buruknya. Teleportasi yang kita omongin ini sama sekali beda sama yang kita bayangin. Ini bukan soal mindahin badan kita utuh-utuh dari satu titik ke titik lain. Terus, teleportasi yang asli itu kayak gimana dong? Jadi gini loh beda utamanya. Kalau di film, teleportasi itu mindahin materi asli. Orangnya, barangnya pindah begitu aja. Tapi dalam sains, yang namanya teleportasi kuantum, prosesnya justru menghancurkan objek yang asli di satu tempat buat bikin salinan yang sama persis di tempat lain. Yep, Anda nggak salah dengar. Yang aslinya dihancurkan. Biar gampang, bayangin aja ini kayak mesin fotokopi, tapi yang super duper canggih. Jadi mesin di titik A bakal memindai semua informasi sebuah benda sampai ke level atomnya. Terus cetak biru digitalnya dikirim ke mesin di titik B. Nah, mesin di titik B ini yang bakal membangun ulang benda yang sama persis, pakai atom-atom baru yang ada di sana, berdasarkan cetak biru tadi. Kok bisa gitu? Nah, proses ini cuma mungkin terjadi di dunia yang super kecil dan super aneh, yaitu dunia kuantum. Oke, ayo kita bedah sedikit ya, gimana cara kerja sains yang luar biasa ini. Di sini nih, ada satu masalah besar. Di dunia kuantum, partikel itu kayak pemalu gitu. Tiap kali kita coba intip atau ukur buat dapetin informasinya, partikelnya malah berubah. Lah terus gimana dong cara mindahinnya kalau pas kita lihat aja dia langsung berubah? Jawabannya ada di salah satu fenomena paling aneh sekaligus paling keren di alam semesta, keterikatan kuantum atau quantum entanglement. Ini adalah kondisi di mana dua partikel bisa nyambung secara misterius. Apapun yang terjadi sama satu partikel bakal langsung saat itu juga dirasain sama pasangannya, meskipun jarak mereka jutaan kilometer. Nggak ada jeda waktu sama sekali, instan. Jadi, kalau Anda pusing mikirin ini, tenang aja, Anda nggak sendirian. Saking anehnya fenomena ini, Albert Einstein sendiri aja sampai bilang, ini aksi seram dari kejauhan dan dia nggak suka banget. Tapi, justru keanehan inilah kuncinya teleportasi. Oke, kita urutkan ya, pelan-pelan. Pertama, ilmuwan siapin sepasang partikel yang terikat, sebut saja partikel A dan B. Partikel B ini dikirim ke lokasi tujuan. Terus, mereka ambil partikel ketiga, sebut saja C. Ini partikel yang informasinya mau kita teleportasi, lalu dideketin ke partikel A. Waktu partikel A dan C diukur barengan, informasi asli mereka emang jadi hancur. Tapi, hasil pengukuran itu dikirim lewat jalur komunikasi biasa, kayak internet, ke lokasi partikel B. Dan disinilah keajaibannya. Begitu partikel B nerima hasil pengukuran itu, dia langsung berubah jadi salinan yang sama persis, plek-ketiplek dengan partikel C yang asli tadi. Dan berhasil. Teleportasi sudah terjadi. Kedengarannya emang kayak sihir ya, tapi ini beneran udah dilakuin loh sama para ilmuwan, udah berkali-kali malah. Yuk kita lihat udah sejauh mana sih kemajuannya dan apa tantangan terbesarnya. Perkembangannya tuh cepat banget loh. Coba bayangin, eksperimen pertama itu cuma berhasil mindahin partikel sejauh setengah meter. Ya emang dekat, tapi ini pembuktian konsep. Terus mereka berhasil sampai hampir 100 meter. Dan yang paling gila, baru-baru ini ilmuwan sukses menteleportasi informasi partikel ke satelit di luar angkasa. Ribuan kilometer jauhnya. Dan saking pentingnya penemuan ini, 3 ilmuwan yang jadi pelopor eksperimen keterikatan kuantum ini dianugerahi hadiah Nobel Fisika. Jadi ini bukan sains kaleng-kaleng ya, ini terobosan yang sangat besar. Nah, ini dia kan pertanyaan yang dari tadi ada di kepala kita semua. Kalau partikel aja udah bisa ribuan kilometer, terus kapan dong giliran manusia? Kapan kita bisa bilang, beam me up Scotty, kayak di film-film? Jawabannya, kayaknya kita mesti sabar banget deh. Masalah utamanya itu di skala. Satu partikel aja udah rumit banget. Nah, tubuh manusia itu terdiri dari sekitar 7 oktiliun atom. Coba deh, lihat angka ini. Itu angka 7 yang nolnya ada 27 biji.
buat mindai, ngirim, dan bangun ulang informasi sebanyak itu, teknologi kita sekarang masih jauh banget dari kata mampu. Jadi, ya, walaupun teleportasi kuantum itu nyata dan keren banget, buat urusan pulang pergi kantor, kayaknya kita masih harus temenan sama suara klakson dan kemacetan untuk waktu yang cukup lama. Mungkin di masa depan bisa, siapa tahu. Tapi untuk sekarang, ya udah, sabar-sabar aja di jalan ya. Terima kasih sudah menyimak.